Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwal Triandika dari kelas TPTP 3B. Baik, di sini saya ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengendalian Rumput Belulang atau yang dengan nama latin Eleuthine indica dengan berbagai herbisida pada tanaman karet belum menghasilkan di kebun rambutan PTPN 3. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian rumput belulang atau Eleuthine indica dengan herbisida indaziflam, paraquat, glifosat ditambah metil mesifuron pada tanaman karet belum menghasilkan atau yang biasa disebut dengan TBM. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016 sampai Januari tahun 2017. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan melakukan dua unit penelitian, yaitu unit pertama yaitu aplikasi berbagai herbisida glifosat 720 gram, paraquat 300 gram, indaziflam 100 gram, glifosat 720 gram ditambah metil mesifuron 15 gram per hektar. Teknik pengendalian gulma yang umum dilakukan di PTPN 3 kebun rambutan adalah pengendalian manual, yaitu dengan memakai garuk dan pembabatan serta pengendalian kimia dengan menggunakan herbisida sintetik pada TBM atau tanaman belum menghasilkan satu. Dengan cara kimiawi, pengendalian gulma pada areal tanaman dilakukan secara menyeluruh sehingga semua areal disemprot satu kali setahun. Adapun konsekuensi dari pemakaian herbisida yang sama ataupun yang biasa disebut dengan sama jenis bahan aktif atau sama cara kerja. Yang pertama yaitu terjadinya dominasi populasi gulma resisten herbisida. Yang kedua, berkemungkinan satu individu dari sekian juta individu diberi herbisida memiliki gen yang membuat individu tersebut kebal terhadap herbisida. Dan yang ketiga, tahan terhadap herbisida yang sama pada aplikasi herbisida berikutnya. Yang keempat, menyebabkan kegagalan dalam pengendalian. Pencampuran dua jenis herbisida membuat makin bertambahnya efektivitas dan ekonomis dalam metode pengendalian gulma. Ketika dua atau lebih bahan kimia terakumulasi di dalam tanaman, mereka melakukan interaksi dan respon ditunjukkan keluar menghasilkan reaksi yang berbeda ketika bahan kimia tersebut diberikan sendiri-sendiri. Adapun bahan dan metode penelitian ini dilaksanakan di kebun karet Afdeling 3 tahun tanam 2014, jarak tanam 5,0 dikali 3,33 meter, kebun rambutan PTPN 3 Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Madagi, Sumatera Utara. Penelitian pengendalian Eleuthine indica dengan berbagai aplikasi herbisida ini menggunakan rancang ancak kelompok atau RAK non-faktorial yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 ulangan, yaitu kontrol paraquat 300 gram, indaziflam 100 gram, glifosat 720 gram, dan glifosat ditambah metil mesifuron 15 gram. Diambil dari beberapa kedalaman, yaitu 0,5 cm sampai 5 sampai 10 cm, 10 sampai 15 cm, dan 15 sampai 20 cm. Adapun pengaruh berbagai dosis herbisida terhadap mortalitas Eleuthine indica pada waktu 4 atau pengamatan 4, pengamatan 8, dan pengamatan 12, yang mana pengamatan 4 perlakuan T1 atau perlakuan 1 sama dengan kontrol, rataan mortalitasnya itu masih 0. Ya. Perlakuan 2 paraquat 300 gram, rataan mortalitas itu masih 0 juga, dan perlakuan 3 indaziflam 100 gram, rataan mortalitasnya sudah menjadi 100A, yang mana perlakuan 4 glifosat 720 gram rataan mortalitas sudah menunjukkan 8,74, yang mana terjadi penurunan. Dan yang perlakuan 5 glifosat 720 gram ditambah metil mesifuron 15 gram, rataan mortalitasnya 26,74. Adapun pengamatan ke hari ke-8, yang mana T1 itu kontrol masih menunjukkan di angka 0, T2 paraquat 300 gram 14,58, perlakuan 3 indaziflam 100 gram rataan mortalitasnya 100A, perlakuan 4 glifosat 720 gram rataan mortalitasnya 19,56, dan perlakuan 5 glifosat 720 gram ditambah metil mesifuron 15 gram rataan mortalitasnya 9,19. Nah, dari beberapa pengamatan ini dapat disimpulkan bahwasannya
Herbisida tertinggi pada perlakuan 4, 8, dan 12 terdapat pada perlakuan ketiga, yaitu pada penggunaan bahan herbisida Indagiflam 100 gram berbahan aktif per hektar. Yang mana herbisida Indagiflam ini adalah salah satu herbisida yang diaplikasikan sebelum gulma tumbuh. Kemampuan Indagiflam mengendalikan pertumbuhan gulma karena pada Indagiflam tersebut zat penghambat selulosa biosintetis yang berguna untuk proses metabolisme pada tumbuhan yang merupakan salah satu kelompok zat kimia alkilazin. Selanjutnya ada pengamatan bobot kering, yang mana pengamatan bobot kering ini sama seperti hal yang tadi, yaitu terdapat 3 kali pengamatan, yaitu pada hari ke-4, hari ke-8, dan hari ke-12, yang mana T1 menunjukkan itu kontrol bobot keringnya itu 22,08. Pengamatan kedua paraquat 300 gram 0, pengamatan ketiga Indagiflam 100 gram 0, pengamatan keempat glifosat 720 gram 21,13, pengamatan 4 glifosat 720 gram 12,67, pengamatan ke-8 T1 kontrol itu 15,08, T2 paraquat 300 gram, T4 glifosat 720 gram itu menunjukkan 15,36. Pengamatan kelima glifosat 720 gram ditambah metilmosifron 15 gram, bobot keringnya 6,30. Adapun di sini di jurnal ini dijelaskan bahwasanya ada pengamatan menggunakan seed bank. Apa sih seed bank itu? Seed bank itu adalah hasil pengamatan terhadap jumlah kecambah di dalam pot dari setiap jarak berbeda dari pohon kelapa sawit dan kedalaman tanah sumber biji dapat dilihat pada tabel yang akan dijelaskan, yang mana T1 kontrol itu jenis gulma A, T2 paraquat 300 gram itu jenis gulma B, T3 Indagiflam 100 gram itu gulma 0, T4 glifosat 720 gram itu A menunjukkan angka 27, dan perlakuan kelima itu glifosat 720 gram ditambah metilmosifron 15 gram itu jenis gulma bibit 6. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu penggunaan Indagiflam 100 gram berbahan aktif per hektar menyebabkan mortalitas tertinggi, yaitu sebesar 100%, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya bahan herbisida yang menggunakan Indagiflam 100 gram ini lebih efisien digunakan pada lahan karet yang belum menghasilkan pada kebun rambutan, ya. Yang mana di sini terdapat mortalitas dari glifosat metilmosifron 27,67%, paraquat 14,58%, glifosat 2,36%. Namun ada parameter bobot kering yang tidak berbeda nyata terhadap herbisida paraquat 300 gram, Indagiflam 100 gram, glifosat 720 gram, glifosat ditambah metilmosifron 15 gram, dan pengendalian tiap herbisida tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan seed bank. Mungkin itu saja review jurnal saya pada mata kuliah budidaya perkebunan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.